Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Baik, alhamdulillah. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita lanjutkan membaca faidah-faidah hadis yang disebutkan oleh Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu taala dalam kitabnya Bahjah Qulubil Abrar. Kita masih pada pembahasan hadis yang ke-27, di mana pada kesempatan yang lalu telah kita baca tentang wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama, yakni wasiat untuk berpuasa 3 hari dalam sebulan, dalam setiap bulannya, yang diistilahkan para ulama puasa ayyamul bid. Nah, puasa ayyamul bid. Kemudian kita lanjutkan pada wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abu Hurairah yang selanjutnya, yakni tentang salat duha. Kata Nabi, wa rak'atayid duha, dan mengerjakan 2 rakaat salat duha. Ini wasiat Nabi kepada sahabat Abu Hurairah untuk menjaga salat duha. Baik. Qala Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu taala, wa amma salatud duha, dan adapun salat duha, fa innahu qad takatsaratil ahaditsus sahihatu fi fadliha. Sesungguhnya telah banyak diriwayatkan hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaannya, tentang keutamaan salat duha. Wahtalafal ulama'u fi istihbabi mudawamatiha, dan para ulama berselisih pendapat tentang disunahkannya untuk melanggengkannya, untuk melakukannya terus-menerus setiap hari. Au yaghibba bihal insan, ataukah disunahkan untuk mengerjakannya yaghibba biha, yakni selang-seling. Sehari sholat duha, sehari tidak. Sehari sholat duha, sehari tidak. Itu makna ayyaghibba biha. Nah, para ulama berselisih apakah terus-menerus setiap hari ataukah selang-seling. Ya, selang-seling. Kata Sa'di, was-sahihu, dan pendapat yang benar adalah annahu tustahabbul mudawamatu 'alaiha, bahwasanya disunahkan, ya, melanggengkannya,
melakukannya terus-menerus setiap hari. Nah, setiap hari. Lihadzal hadisi wa ghairihi. Dalilnya berdasarkan hadis ini dan hadis yang lainnya. Nah, hadis ini dan hadis yang lainnya. Nah, di sini Nabi dalam hadis ini mewasiatkan ya untuk melakukan salat duha, 2 rakaat salat duha. Nah, kata beliau illa liman lahu adatun min sholatil laili. Kecuali bagi orang yang memiliki kebiasaan sholat malam. Orang yang punya kebiasaan sholat malam. Naam. Fa idza tarakaha ahyanan fala ba'sa. Kalau dia meninggalkan salat duha, tidak mengerjakannya terkadang, fala ba'sa, maka tidak mengapa. Maka tidak mengapa. Ini bagi yang memiliki kebiasaan sholat malam di malam hari. Nah, baik. Kemudian yang menunjukkan pentingnya sholat duha, di sini Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah taala beliau mengatakan wa qad akhbara sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengkhabarkan annahu, bahwasanya beliau bersabda, yusbihu ala kulli adamiyyin, di pagi hari diharuskan setiap Bani Adam, setiap manusia, kulla yaumin salatu mi'atin wasittuna shadaqatan, setiap hari bersedekah sebanyak 360. Dalam riwayat yang lainnya, dalam riwayat Imam Muslim rahimahullah ta'ala dengan lafaz ala kulli sulama min ahadikum shadaqatun, diharuskan setiap persendian, ya, diharuskan setiap persendian di antara salah seorang di antara kalian bersedekah. Nah, bersedekah. Jadi sendi-sendi kita yang banyak, ini sendi-sendi itu yang bisa kita gerakkan, ya, antara tulang dengan tulang yang lainnya, perbatasannya itu adalah persendian. Sendi-sendi kita ini butuh sedekah. Nah, butuh sedekah. Nah, yang mana persendian ini adalah merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita bisa bergerak itu dengan gerakan persendian kita. Ya. Kalau persendian kita ini enggak bisa bergerak, alangkah susahnya kita. Kita akan merasa kesakitan. Nah, mungkin di antara kalian pernah melihat orang yang persendiannya tidak pada tempatnya, ya, meleset pada tempatnya, sehingga dia ketika mau menggerakkan persendiannya kesakitan. Nah, kesakitan. Nah, maka ketika itu seseorang akan barulah sadar akan nikmatnya persendian kita.
Nah, persendian kita. Kalau kita sehat seperti sekarang ini, ya mungkin biasa-biasa saja. Kita bergerak dengan enak, dengan leluasa. Enak. Merasa kita ini ya nggak mendapatkan nikmat persendian, tidak. Ya, coba kalau kita diambil oleh Allah nikmat persendian ini, ya, nggak bisa bergerak, maka akan barulah bisa kita menganggap nikmat itu sangatlah besar. Sangatlah besar. Ya, supaya persendian kita ini ya tetap bagus, tetap sehat, maka butuh kita bersedekah pada setiap persendian kita. Nah, pada setiap persendian kita. Sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, alangkah banyaknya nikmat dari persendian kita ini. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa kullu tasbihatin shadaqatun." Maka setiap tasbih, bacaan subhanallah adalah bernilai sedekah. Wa kullu tahmidatin shadaqatun, dan setiap tahmid, ucapan alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, shadaqatun bernilai sedekah. Wa kullu takbiratin shadaqatun, dan setiap takbir, ucapan Allahu Akbar, bernilai sedekah. Wa amrun bil ma'rufi shadaqatun, mengajak orang lain untuk berbuat baik, berbuat perkara ma'ruf, bernilai sedekah. Wa nahyun anil munkari shadaqatun, demikian juga melarang orang lain untuk berbuat kejelekan, untuk berbuat kemungkaran juga bernilai sedekah. Naam, wa yujzi'u an dzalika rak'atani, dan mencukupi dari kebutuhan sedekah itu dengan 2 rakaat yarka'uhuma minal duha, yang dia lakukan keduanya dari sholat duha, dari sholat duha. Nah, ini keutamaan sholat duha. Jadi kebutuhan kita, kebutuhan persendian kita akan sedekah yang lumayan banyak ini bisa tercukupi dengan kita sholat duha. Maka alangkah pentingnya sholat duha ini untuk kita lakukan. Nah, untuk kita lakukan. Nah, baik. Dari hadis ini juga kita bisa pahami bahwasannya sedekah itu tidak terbatas hanya dengan materi atau uang atau harta saja. Nah, tapi sedekah itu juga bisa dengan bentuk amalan lisan. Ya, amalan lisan sebagaimana Nabi katakan di sini. Ya, bacaan subhanallah, alhamdulillah, naam, Allahu Akbar, mengajak kebaikan, melarang dari kemungkaran, semuanya bernilai sedekah. Nah, bernilai sedekah. Maka tidak perlu berkecil hati bagi orang miskin. Nah, walaupun tidak bisa bersedekah dengan harta, tapi masih ada peluang kita untuk bersedekah dengan amalan-amalan ini. Nah, amalan-amalan ini. Maka kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, di sela-sela kegiatan kita,
kita selingi dengan bacaan-bacaan kalimah thayyibah, supaya kehidupan kita penuh ya keberkahan dengan sedekah bentuk ini. Nah, kita perbanyak ya, daripada kita diam saja ya melamun yang tidak ada gunanya. Kita lebih baik menggunakannya untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang mana dengan zikir ini ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah adalah di antara sebab hati kita menjadi tenang. Ya, hati kita menjadi tenang. Naam, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Naam. Kenapa? Karena kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir itu. Maka hati kita menjadi tenang. Nah, hati kita menjadi tenang. Kalau kita ingatnya kepada selain Allah, enggak tenang. Nah, tidak membuat hati kita tenang. Berbeda dengan ketika kita memperbanyak ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah, maka hati kita bisa tenang. Nah, demikian juga salat itu termasuk juga zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa aqimis sholata lidzikri, dan kerjakanlah salat untuk mengingatku. Nah, untuk mengingatku. Dan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau senang salat. Apalagi ketika ada perkara-perkara yang beliau anggap menyedihkan beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qala rahimahullahu taala, qala al-ulama'u, berkata para ulama, aqallu sholati duha rakaatani. Salat duha minimalnya 2 rakaat. Ya, minimalnya paling sedikit 2 rakaat. Wa aktsaruha samanu, dan maksimalnya paling banyaknya sebanyak 8 rakaat. Ya, sebanyak 8 rakaat. Karena dalil-dalil yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam paling banyaknya adalah 8 rakaat tentang salat duha. Dan ini dikerjakan 2 rakaat, 2 rakaat. Ya, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, wa waqtuha min irtifa'is syamsi, dan waktu salat duha dimulai sejak meningginya matahari. Qaida rumhin, seukuran 1 tombak. Ya, seukuran 1 tombak perkiraan. Nah, matahari sudah meninggi 1 tombak. Ila kubailiz zawali, sampai menjelang zawal, menjelang tergelincirnya matahari, menjelang sholat duhur. Nah, itu waktu sholat duha. Baik. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sholat duha ini disebut juga sholat al-awwabin, ya, sholatul awwabin, yakni sholatnya orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholatnya orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ada yang mengatakan dikarenakan di waktu duha ini adalah waktunya orang sedang beraktivitas, mulai bekerja. Nah, dengan pekerjaannya masing-masing. Ketika seseorang menyempatkan salat duha, maka dia dikatakan salat duha ini salat awwabin, salatnya orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Di saat orang yang lainnya tidak mengerjakannya. Nah, tidak mengerjakannya. Nah, kemudian disebutkan dalam riwayat Imam Muslim rahimahullah ta'ala tentang kapan waktu yang paling afdol untuk salat duha. Tadi disebutkan waktunya adalah mulai dari meningginya matahari, ya seukuran 1 tombak sampai zawal atau menjelang zawal. Terus kapan yang paling bagus waktunya? Nah, disebutkan dari sahabat Zaid bin Arqam. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Shalatul awwabina hina tarmadul fisalu." Salatnya al-awwabin, orang-orang yang kembali kepada Allah, adalah ketika tarmadul fisal. Anak unta mulai kepanasan. Ya, anak unta mulai kepanasan. Inilah waktu yang terbaik untuk sholat duha. Jadi ketika matahari sudah mulai menyengat panas, ya, dan anak unta mulai kepanasan. Unta kalau di terik matahari, ya, di tanah lapang, itu sudah mulai nggak tenang, kepanasan. Nah, itu mulai namanya waktu terbaik untuk sholat duha. Nah, untuk sholat duha. Nah, diriwayatkan Imam Muslim nomor 748. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala wa ammal witru, dan adapun sholat witir. Nah, tentang sekarang kita pindah ke sholat witir. Nah, wasiat Nabi untuk melakukan sholat witir. Fa innahu sunnatun muakkadatun. Sesungguhnya salat witir itu hukumnya adalah sunnah yang ditekankan. Sunnah yang ditekankan untuk dikerjakan. Ya. Hatha alaihi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan salat witir. Sebagaimana dalam hadis ini, beliau mewasiatkan kepada sahabat Abu Hurairah. Dalam riwayat yang lainnya, beliau wasiatkan kepada sahabat Abu Darda untuk salat witir. Ya, beliau anjurkan. Wa dawama alaihi, dan selain itu Nabi juga mendawamkan, melanggengkan, mengerjakannya terus-menerus, hadharon wa safaron, baik ketika mukim atau ketika safar. Beliau selalu mengerjakan sholat witir. Nah, ini menunjukkan bahwasanya sholat witir ini sholat sunnah yang ditekankan. Nah, ditekankan untuk dikerjakan. Nah, wa aqalluhu rak'atun wahidatun, dan minimal sholat witir sebanyak 1 rakaat. Ya, paling sedikit 1 rakaat. Nah, boleh 1 rakaat, maka jangan dilewatkan. Boleh 1. Nah, wa in saa'a bi thalathin, jika mau boleh 3 rakaat. Au khamsin, atau 5 rakaat. Au sab'in, atau 7 rakaat. Au tis'in, atau 9 rakaat. Atau 9 rakaat. Au ihda asyrata rakaatan, atau 11 rakaat. Nah, ini bilangan-bilangan salat witir. Yang bilangannya adalah ganjil. Nah, bilangannya ganjil. Walahu ayyasrudaha
bisalamin wahidin, boleh baginya melakukan salat witir ini dengan sekali salam. Bisalamin wahidin, kata beliau, kata Syekh Sa'di, dengan sekali salam. Naam, wa ayyusallima min rak'ataini, dan boleh juga salam di setiap 2 rakaat. Salam di setiap 2 rakaat. Itu kalau bilangannya lebih dari 1. Ya. Boleh 2 rakaat salam. Kalau 3 ditambah 1 berarti 6. Dan seterusnya. 2 rakaat. Yang terakhir dengan 1 rakaat. Jadi bisa dengan 2 cara ini. 6. Dan boleh juga dengan kaifiyah, ya, tata cara yang disebutkan dalam hadis Nabi. Hadis Nabi. Bisa tadi dengan dua rakaat salam ditutup 1, atau dengan cara yang lainnya yang dijelaskan oleh Nabi dalam hadisnya. Dalam hadisnya. Baik. Qala wa waqtul witri, dan waktu salat witir adalah min salatil isya'il akhirati, dimulai sejak salat isya yang terakhir. Waktu salat isya yang terakhir. Kapan waktu salat isya yang terakhir? Nizar? Kapan, Zar? Waktu isya itu terakhirnya? Tidak tahu, Zar. Waktu isya yang terakhir itu di pertengahan malam. Ya, di pertengahan malam. Nabi SAW pernah mengakhirkan sholat isya. Nabi nggak keluar dari rumahnya sampai pertengahan malam. Para sahabat sudah pada tidur. Ada yang pulang, ada yang tidur di masjid. Kemudian di pertengahan malam Nabi keluar untuk mengerjakan sholat isya. Mengerjakan sholat isya. Dan itu sesungguhnya sholat isya yang paling afdol bagi yang bisa. Tetapi kalau mungkin diundurkan, terkadang malah lewat, ya, ketiduran, kebablasan sampai subuh. Jadi nggak bisa kelewatan sholat isya'nya. Al-muhim itu adalah batas waktu sholat isya, yakni di pertengahan malam. Di pertengahan malam. Kata Nabi ketika itu, para sahabat yang lainnya sudah pada tidur, dan kalian dianggap mendapatkan pahala sholat selama kalian menunggu sholat. Ya, menunggu sholat sampai sekarang di pertengahan malam ketika itu. Ila tulu'il fajri, sampai terbitnya fajar shodiq, yakni waktu subuh, sampai datangnya waktu subuh. Ini pendapat Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Dari akhir waktu salat isya sampai terbitnya fajar shodiq. Tapi ulama yang lainnya juga menyatakan boleh setelah isya sampai fajar shodiq. Setelah isya sampai fajar shodiq. Baik. Wal afdalu, dan yang paling utama salat witir itu akhirul laili, adalah waktu akhir malam. Ya, di akhir malam atau sepertiga malam yang terakhir.
itu adalah waktu yang terbaik melakukan sholat witir. Liman tama'a ayyakuma akhirahu, bagi orang yang ingin atau bisa bangun di akhir malamnya, ya, di akhir malamnya. Bagi yang sudah kebiasaan, ya, di sepertiga malam terakhir dia selalu bangun, bagusnya dia mengerjakannya di waktu itu, di akhir malam, ya, di akhir malam. Tapi kalau yang nggak terbiasa, ketika dia sudah tidur selalu bablas sampai subuh, ya, selalu terus saja tidurnya sampai subuh, ya, anjuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia melakukan sholat witirnya sebelum tidur. Nah, sebelum tidur, supaya tetap melakukan sholat witir, jangan meninggalkannya. Nah, itu opsi yang bisa dipilih, ya, yang bisa dipilih. Nah, wa illa autara awwalahu, ini kata beliau, dan jika tidak bisa di akhir malam, maka dia witirnya di awal malam, sebelum tidur. Kama fi hadzal hadisi, sebagaimana di dalam hadis ini. Nah, sebagaimana di dalam hadis ini. Baik, ini adalah 3 wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat penting, yang selayaknya kita untuk memperhatikan dan melaksanakannya. Karena adalah wasiat yang menunjukkan perkara itu penting, bukan perkara yang biasa. Wallahu ta'ala a'lam shawab. Apakah menyentuh anak kecil perempuan yang bukan mahram itu membatalkan wudu? Baik. Para ulama berselisih pendapat tentang menyentuh wanita, apakah membatalkan wudu ataukah tidak. Ada yang menyatakan membatalkan dan ada yang mengatakan tidak membatalkan. Dan anak pribadi memilih yang tidak membatalkan wudu, menyentuh wanita. Menyentuh wanita. Sebagaimana yang telah lalu, yakni ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau sholat, ya, yang mana rumah Aisyah itu yang rumahnya sangat kecil, ya, ketika beliau sujud, beliau menyentuh Aisyah supaya menyingkir karena beliau mau sujud. Kalau menyentuhnya itu membatalkan wudu, otomatis ya batal, ya, wudunya batal, sholatnya enggak sah. Tapi beliau terus, ya, meneruskan sholatnya, sehingga ini menunjukkan tidak membatalkan wudu. Beda hukumnya tentang menyentuh wanita yang bukan mahram kita. Yang bukan mahram kita. Kalau masih kecil, ya, belum terkena, ya, belum dikatakan dosa. Tapi kalau sudah dewasa, sudah balik, maka tidak boleh menyentuh kita wanita yang bukan mahram kita. Karena datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ancaman-ancaman tentang hal tersebut. Di antaranya adalah ditusuknya kepala kita dengan besi yang panas, itu lebih baik daripada kita menyentuh wanita yang bukan mahram kita. Baik. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau ketika membaiat para wanita, para sahabiah, beliau tidak menjabat tangan mereka, tapi hanya dengan ucapan saja. Dengan ucapan saja. Wallahu taala a'lam bishawab.
Baik, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa diambil manfaat dan faedahnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.